dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Modus transfer fiktif. Pasangan suami istri tipu agen pengiriman uang di 50 kota. Diduga korban pembunuhan, seorang pensiunan guru di 50 kota ditemukan tewas di depan rumahnya. Meski cuaca buruk dan gelombang tinggi, nelayan Purus di Padang tetap melaut. Dua terduga pelaku tindak pidana penipuan yang merupakan pasangan suami istri ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres 50 Kota pada Kamis malam pekan silam. Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan korban agen pengiriman uang yang kerap menjadi sasaran kejahatan pasangan suami istri itu. Kedua tersangka masing-masing bernama Anggi dan Maria, warga Jorong Sarilama, Kenagarian Sarilama, Kecamatan Harau. Kedua tersangka diduga terlibat dalam perkara penipuan dengan modus transfer fiktif dengan kerugian korban sebesar lebih dari 4 juta rupiah. Kedua tersangka berpura-pura telah mengirim uang ke aplikasi. Selanjutnya, istri tersangka mendatangi lokasi korban atau agen pengiriman uang. Untuk meyakinkan korban, ia memperlihatkan bukti pengiriman yang sebelumnya telah diedit. Para korban yang yakin dengan transaksi pengiriman itu, apalagi diperlihatkan bukti, beberapa kali menyerahkan uang kepada tersangka. Namun akhirnya aksi itu diketahui hanya penipuan. Dapat kami jelaskan bahwasanya kedua pasutri ini kita amankan dalam perkara dugaan penipuan, yang mana modusnya memalsukan bukti transfer ke akun dana milik korban. Dari keterangan kedua diduga pelaku ini baru, namun di satu konter ini sudah berulang kali. Kedua tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Warga Jorong Talago, Nagari 7 Koto Talago, Kecamatan Gugua 50 Kota, digemparkan dengan penemuan sesosok perempuan tua yang tewas di depan rumahnya pada Jumat pagi pekan silam. Perempuan tua yang bernama Lydia itu ditemukan pertama kali oleh saudara korban usai pulang salat subuh dengan sejumlah tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Peristiwa itu pun langsung dilaporkan ke polisi. 4 dari tetangga kami itu mendengar teriakan beberapa kali, tapi mungkin kurang, atau lah paginya kan mungkin kurang aware atau gitu kan. Jadi pas lah datang si foto, ibu tuh nyala terlupa dengan wajah berlumur darah. Jadi setelah itu keluarga kan inisiatif tuh langsung dibawa ke dalam rumah. Pas awak datang itu ibu malah nggak ada, sesuai tadi kayak pengakuan perawat yang di Padang ini, ibu tuh pas ditengok tuh malah nggak ada lagi. Mendapatkan laporan, polisi mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi, serta membawa mayat pensiunan guru SMK Negeri 1 Gugua itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang untuk dilakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Namun polisi belum melakukan pemeriksaan intensif karena masih dalam suasana duka. Dari pemeriksaan sementara, tidak ada harta benda korban yang hilang. Berawal ada masyarakat yang melapor ke Polsek Gugua sekira pukul 6.30, menyampaikan bahwasanya adanya penemuan mayat. Dan pada saat itu sudah ditemukan mayat sudah berada di atas rumah. Informasi dari yang bersangkutan yang melapor bahwasanya ditemukan mayat itu sekira pukul 05.30. Terhadap korban ditemukan pada saat itu sudah tidak bernyawa. Nah, kemudian terhadap korban kita bawa ke rumah sakit
Polri di Padang untuk otopsi. Usai dilakukan autopsi, jenazah korban dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman keluarga pada malam harinya setelah diotopsi di Padang. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Meski cuaca dalam beberapa waktu terakhir di pesisir barat Sumatera Barat sering tidak bersahabat, namun sejumlah nelayan di Purus Padang tetap nekat melaut. Ombak tinggi, angin kencang, dan hujan deras tidak menghentikan upaya mereka karena kebutuhan ekonomi memaksa mereka untuk tetap mencari ikan. Salah seorang nelayan Purus mengatakan, biasanya mereka hanya melaut beberapa jam saja di perairan yang tidak jauh dari pantai. Keadaan cuaca yang ekstrim menyebabkan hasil tangkapan seringkali tidak maksimal. Selain itu, cuaca yang terus berubah-ubah membuat aktivitas melaut penuh risiko. Mulai dari kerusakan alat tangkap, perahu yang mudah terguncang, hingga keselamatan nelayan juga terancam. Nelayan memastikan, di saat hasil tangkapan nelayan berkurang, karena faktor cuaca, harga ikan laut segar di pasaran akan naik hingga 2 kali lipat. Melaut Pak, tapi dikejar keburu waktu kita Pak. Dapat ke laut cuma 3 jam. 3 jam Pak ya? 1 jam pergi ke tengah, 1 jam ke tengah laut, dan 1 jam pulang. Keadaan cuaca sekarang ini ekstrim Pak. Gelombangnya Pak. Gelombang Pak ya? Gelombang dan seiring dengan ombak yang besar. Kalau hasil tangkapan kurang Pak. Juga enggak kan cuacanya. Kalau kita melaut itu cuacanya jatuh. Badai di angin barat, selatan. Kalau barat kita susah melautnya, gelombangnya besar. Ya lumayan lah dibilang standar, ya standar. Ini kan melautnya kan dipaksa. Nelayan memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa waktu mendatang. Sebab berkaca pada pengalaman sebelumnya, akhir tahun biasanya identik dengan musim hujan dan cuaca ekstrim. Robiham melaporkan dari Padang.